Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kepada semua jamaah Majelis Kitab Arba'in Nawawiyah yang senantiasa Ustadz cintai, alhamdulillah pada malam ini kita tentunya menyambut tanggal 1 bulan Muharram, ya. Sebelumnya Ustadz tahniah pada semua jamaah, ya. Selamat tahun baru Hijriah. Semoga senantiasa kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini, dan tentunya tahun-tahun yang telah lewat kemarin, semua amal baik kita diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua khilaf atau kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, tidak panjang lebar, ya. Kita meneruskan pengajian hadis arba'in. Sekarang sudah menginjak hadis as-sabi asar. Hadis yang ke-17, ya. Benar ya, hadis ke-17 ya. Benar Ustaz, benar. Kemarin kita lihat waktu. Naam, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis secara global, ya. Al-amru bil ihsan wa rifqi bil hayawan. Ya. Perintah agar kita berbuat baik dan lemah lembut terhadap hewan. Akan tetapi lebih daripada itu, ya. Lebih daripada itu, nanti dalam hadisnya Ustadz akan jelaskan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Rawahu Muslimun. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Muhaddisin, yaitu Imam Muslim radhiyallahu an. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Ya'la Shaddad ibn Aus, ya, radhiyallahu anhuma. Ini kedua-duanya adalah sahabat. Shaddad ibn Aus, Shaddad termasuk sahabat, Aus ayahnya juga sahabat, ya. Dan beliau adalah orang yang menggabungkan antara ilmu dan hilm dan hikmah. Ini Shaddad ibn Aus, ya. Dia ilmu pandai, al-hilm atau al-hikmah, dia juga lembut. Makanya Abu Darda mengatakan, sahabat Abu Darda pernah mengatakan, inna likulli ummatin faqihan. Bahwasanya bagi setiap umat itu ada pakar fikihnya, berarti ada ulamanya, ada pakarnya, pakar agamanya. Wa inna faqiha hadhil ummah Shaddad ibn Aus. Bahwasanya pakar umat ini, umat Muhammadiyah, yaitu Shaddad ibn Aus. Beliau menjelaskan alasannya kenapa. Ya, wa inna minan nas may yu'ta ilman wa la yu'ta hilman. Sesungguhnya daripada orang itu ada yang mereka diberikan ilmu akan tetapi tidak diberikan al-hilm, kelembutan. Ya. Al-hilm, al-halim kemarin lembut, ya. Wa inna Aba Ya'la qad utiya ilman wa hilman. Ini hebat. Khusus Abu Ya'la, dia diberikan ilmu
juga diberikan sifat hilm, sifat lembut, ya, tidak mudah marah, tidak mudah marah. Ada orang membuat dia marah, bisa beliau menahannya. Oleh karena itu, beliau terkenal di antara sahabat-sahabat yang lain, beliau itu punya dua keunggulan. Punya dua keunggulan di antara sahabat-sahabat yang lain. Ada ciri khas beda yang dimiliki oleh Shaddad bin Aus di antara daripada sahabat-sahabat yang lain. Yang pertama adalah beliau adalah fasih dan jelas ketika berbicara. Fasih dan jelas ketika berbicara. Itu keunggulan satu yang dimiliki oleh Shaddad bin Aus. Dan kedua, beliau adalah orang yang mampu menahan amarah ketika dalam keadaan emosional. Dalam keadaan marah, beliau bisa menahannya. Ini terkenal, ya. Hingga sudah menjadi simbol keunggulan. Masing-masing sahabat itu memiliki keunggulan masing-masing. Nah, ini keunggulan Shaddad bin Aus adalah beliau terkenal sekali, sangat fasih dan jelas ketika berbicara. Yang kedua, beliau itu pandai menahan kemarahan. Ya. Subhanallah, ya. Manaqib atau biografi. Di antara biografi beliau adalah kalau beliau benar-benar orang yang soleh. Tentunya sahabat itu soleh, ya. Akan tetapi ada beberapa perilaku atau sebuah aktivitas yang menjadikan sosok orang tersebut memiliki kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Shaddad bin Aus itu ketika beliau masuk kamar, ya, ketika beliau masuk kamar, habis itu dia sudah diranjang tiduran, tapi dia bolak-balik ke sana kemari, nggak bisa tidur. Sudah berbaring di atas ranjang, kok mata nggak bisa tidur. Balik sana, balik sini, ya. Beliau berkata apa? Beliau langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma innan nara qad asharatni wa adhabat anni an-naum. Ya Allah, sungguh neraka telah membuat aku tidak bisa tidur dan menghilangkan rasa tidur dariku. Tapi bukan cuma begitu doang. Setelah itu beliau lanjutkan bangun, mengambil air wudhu, kemudian mengerjakan sholat sunnah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau orang sekarang mengaku takut api neraka, takut, semua orang takut dengan neraka, tapi tidak diimbangi dengan sebuah pekerjaan atau perilaku yang membuat dia jauh dari neraka. Iya. Ini beliau langsung, ya, ketika nggak tidur karena teringat dengan neraka, bahwasanya neraka itu, masya Allah, tempat siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hingga dia nggak bisa tidur, beliau langsung berbuat baik, ya. Bukan seperti kita yang imannya jauh-jauh lebih lemah daripada imam-imamnya para orang-orang terdahulu. Ya, setiap waktu kita ingat neraka, ya ingat saja, tapi kadang perbuatan kita kadang malah yang mendekati neraka. Naudzubillah, ya. Ya, naudzubillah. Bukan langsung berbuat baik yang sifatnya bisa menjauhkan diri dari api neraka seperti yang dilakukan oleh sahabat Shaddad bin Aus, ya. Ingat neraka, takut api neraka, bangun, berdiri, melakukan sholat, ya. Atau beramal baik apa saja, ya, beramal baik saja yang bisa menjauhkan diri dari api neraka. Nah, ini beliau, ya, beliau ini sahabat yang meriwayatkan kira-kira 50 hadis, ya, 50 hadis. Di antara hadis ini
ada satu hadis, ya. Ada satu hadis yang fenomenal, dalam artian itu hampir setiap orang Islam, bukan semua orang Islam ya, khususnya ahlul ilmi, ya, itu mengetahuinya, hafal, yaitu apa? Sayyidul istighfar. Nah, Sayyidul istighfar. Ini hadis riwayat daripada siapa? Sahabat Shaddad bin Aus, ya. Yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini ya yang sering kita baca, bahkan setiap hari kita baca, ya. Karena dalam hadis ini beliau mengatakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mangqalaha minan nahari muqinan biha famata min yamhi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla ayyusbiha fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa mengucapkan istighfar tersebut pada siang hari, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, jadi seterusnya, dia mengucapkannya siang hari dan dia yakin akan makna istighfar tersebut, ya, akan istighfar tersebut, kemudian dia meninggal sebelum masuk waktu sore, maka dia termasuk orang ahli surga, ya. Makanya kita semua ini yang dalam Wirdul Latif Al-Imam Al-Haddad, ya, tercantum, ya. Kita sore baca itu sekali, pagi sebelum habis subuh baca sekali, ya. Makanya kalau meninggal dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wirid latif, ya, baca terus, ya. Ada Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Para santri-santri baca, ya, di subuh. Begitu juga barang siapa mengucapkannya malam hari. Dia mengucapkan malam hari dan dia yakin. Kemudian dia meninggal sebelum waktu pagi masuk, maka fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk orang ahli surga. Ini sabda Nabi, ya. Ini sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Iman, ya, kita hidup di dunia banyak sekali kekhilafan kita, dosa kita, disengaja apa enggak disengaja. Kita berkali-kali sudah bertaubat, sudah astaghfirullahaladzim, akan tetapi hati kita masih lalai, ya. Dosa masih aja kita kerjakan, nggak ada takutnya, ya. Dari sini solusi kita. Asal kita yakin saja, ya. Di sini kan tadi mengatakan Rasul agar kita suruh yakin saja, ya. Mau kita mengulangi dosa apa enggak tidak dijelaskan di sini, ya. Pokoknya kita yakin, ya, yakin Allah tuh nerima taubat. Kita mengakui kita salah, ya. Kita salah dan kita mengakui nikmat Allah enggak pernah terputus meskipun kita sering durhaka, sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngakui kita banyak dosa. Istighfar itu intinya seperti itu. Makanya dan kita yakini tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jamin sama Rasul, ya, fahuwa min ahlil jannah. Fahuwa min ahlil jannah. Subhanallah, ya. Sebuah kenikmatan besar, ya, ini yang diberikan Allah kepada umat kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, lewat sahabat Shaddad bin Aus, ya, yang telah meriwayatkan kepada kita. Oke, na'am. Kita lanjut. Lihat hadisnya lagi kita. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Bahwasanya Allah telah menulis al-ihsannya kebaikan ala kulli syai', atas setiap sesuatu, ya. Setiap sesuatu makhluk Allah berhak mendapatkan berhak mendapatkan sebuah kebaikan.
berhak untuk dimuliakan, berhak untuk kita hargai, ya. Semua karena Allah telah innallaha kadzabal ihsana ala kulli syai'. Setiap sesuatu berhak mendapatkan kebaikan, ya. Makanya di sini banyak sekali, ya, al-ihsan bukan cuma terbatas kepada masalah ini pembunuhan, itu hanya ujungnya. Maksudnya itu berbuat baik hingga menyembelih pun kita harus berbuat baik loh. Intinya maksudnya seperti itu, ya. Sebelum itu lebih ada hal-hal lagi yang perlu kita buat baik. Inilah Islam. Hal-hal yang mana agama lain mungkin tidak menjelaskan, Islam jelaskan. Orang menyembelih saja, caranya menyembelih pun bagaimana biar hewan tadi mendapatkan kebaikan, dalam artian hewan tadi tidak tersiksa, ya, itu tuh pun dijelaskan dalam hadis, dijelaskan oleh Islam lewat baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita lihat al-ihsan ala kulli syai'. Berbuat baik kepada setiap sesuatu. Setiap sesuatu itu banyak. Kita, ya, manusia, ya. Manusia juga banyak, ya. Ada yang berpangkat nabi, ada lagi, ada pembantu, ada keluarga, ya. Bukan cuma manusia, makhluk Allah, ada jin juga, ada malaikat. Ya, yang jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita untuk berbuat baik kepada nafsu kita? Ya. Kita ini diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu itu juga sesuatu. Nafsu itu juga sesuatu pokoknya semua selain Allah itu sesuatu. Kullu ma siwallah, semua selain Allah itu sesuatu. Berbuat baik, haknya nafsu untuk dibaiki adalah, atau berbuat baik kepada nafsu adalah kita mendorong nafsu kita untuk mengerjakan taat dan menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi maksiat. Ya. Karena kalau kita, ya, tidak mendorong nafsu kita untuk taat, sama saja kita mencelakakan. Sama saja kita pingin diri kita masuk neraka Allah, maksud siksaan yang abadal abi. Dengan bertaat maka akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Itu yang pertama, ya. Nah, dan begitu juga kita tidak menuruti hawa nafsu setiap apa yang dia inginkan. Tidak semua yang diinginkan nafsu kita itu harus kita turutin. Nah, itu termasuk ihsan ala nafas yang pertama. Yang kedua, berbuat baik ilal ahli wal khodam. Bagaimana kita berbuat baik kepada memberikan kebaikan kepada keluarga dan pembantu-pembantu, yaitu kita ayyu'ashirahum bil lutfi wa husnil khuluq. Kita hidup berbaur kepada mereka dengan penuh dengan kelembutan dan husnil khuluq. Pekerti yang baik, akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Menyuruh mereka yang baik-baik, taat, dan melarang mereka kemungkaran-kemungkaran. Subhanallah. Karena apa? Keluarga kita juga penting. Ya. Bahkan Nabi ada satu hadis mengatakan kafa bil mar'i isman ayyudayyi'a may ya'ul. Cukup bagi seseorang itu sudah berbuat dosa ketika orang tersebut menyia-nyiakan keluarganya. Ya. Menyia-nyiakan bukan berarti cuman secara fisik, ekonomi, tapi menyia-nyiakan itu banyak. Kita harus mendidik baik. Bagaimana dia bisa jadi baik nanti? Kita memondokkan anak-anak kita, ya, biar jadi baik dan seterusnya. Kemudian al-ihsan ila sa'irin nas. Berbuat baik kepada semua manusia. Bagaimana? Allah yahusyahum, kita tidak boleh menipu mereka, tidak boleh menipu. Hosh, ya. Akan tetapi bal yansahulahum, akan tapi kita menasihati mereka, ya, menginginkan kebaikan dari mereka, ya, agar mereka lebih baik.
Bagaimana agar mereka lebih baik? Kita ya hormati mereka. Itu namanya nasihatin mereka. Kita hormatin mereka. Loh. Subhanallah. Kemudian panjang, sebenarnya banyak ya. Ya. Ihsan ilal anbiya, berbuat baik kepada para nabi. Ya, kebaikan terhadap kepada nabi, terhadap para nabi-nabi, yaitu ayyumina bihim wa bima ja'u bihi an rabbihim. Kita harus iman kepada mereka. Ini ya. Kita iman kepada mereka. Dan kita meyakini mereka adalah pilihan-pilihan Allah. Mereka adalah safwatullah. Mereka adalah orang yang benar-benar dipilih Allah. Bukan kehendaknya sendiri, bukan mereka lahir pengen jadi nabi, tidak. Ya, semua safwah, pilihan Allah. Kemudian al-ihsan ilal ulama. Dengan apa? Bitauqirihim. Dengan kita memuliakannya, mengagungkannya, menghormatinya, dan waqabuli ma yarwunahum, dan kita menerima apa-apa yang telah mereka riwayatkan, mereka sampaikan, mereka ajarkan kepada kita. Kita terima, ya, karena ulama yang hakiki tidaklah beliau mengambil ilmunya kecuali dari ulama, ya. Dan selanjutnya yang ketiga, masalah tidak boleh kita menyebarkan, menggosipkan, menyebarluaskan, menviralkan aurat-aurat mereka, kejelekan mereka, tidak boleh. Untuk ulama tidak boleh disebarkan auratnya, ya. Al-ihsan ilal malaikah. Terus baik kepada malaikah. Bagaimana? Ya sama tadi, seperti halnya iman kepada nabi. Apa? Berbuat baik kepada nabi, yaitu kita beriman kepada malaikat, ya, dan bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia, hamba-hamba Allah yang mulia, karena nggak punya nafsu malaikat, ya, orang yang sangat-sangat mulia, makhluk Allah yang sangat mulia, ya, itu malaikat. Subhanallah. Yang selanjutnya al-ihsan ilal jin. Loh, ini penting juga, ihsan ilal jin, ya. Berbaik kepada golongan jin. Makanya kata Allah ihsan ala kulli syai', banyak sekali ternyata. Ada jin, bagaimana kita? Yaitu dengan ayyad'uhum ilal khair wa tarki syar'i litafaqaduhurhum lahu. Ya. Kita harus mengajak mereka kebaikan dan mencegah mereka akan kejelekan-kejelekan kalau orang tersebut nggak sengaja melihat. Oh, dikasih Allah nggak tahu melihat rombolan jin. Ya, itu kita punya hak untuk menyuruh mereka, memberikan wasiat kepada mereka, tausiah mereka agar mereka berbuat baik dan meninggalkan kejelekan. Dan yang selanjutnya kita cantumkan niat juga, karena ulama ini ketika dalam sholat orang mengatakan salam pertama menghadap ke kanan, assalamualaikum warahmatullah. Itu ulama menyarankan ketika dia salam pertama, niati salam kepada orang yang ada di sebelah kanannya. Di sebelah kanannya itu baik malaikat, baik orang atau jin, kelompok jin. Nah, hadirkan jin juga, ya. Jadi assalamualaikum itu niat salam kepada orang yang di sebelah kanannya. Nah, ya. Kita sholat sendiri semisal, ya, tetap niatin yang ada di kanan kita. Siapa tuh samping kita ada malaikat, ada jin, tuh, ya. Makanya tetap ketika assalamualaikum menghadap kanan, baik orangnya sholat sendirian atau berjamaah, ya. Karena di situ kita bisa berbuat baik kepada makhluk Allah lewat perintah Allah ini, kata Allah al-ihsan ala kulli syai', ya, mendoakan selamat kepada jin, kepada apa yang di kanan-kanan kita. Kalau kita lagi berjamaah ada softnya tentunya kepada orang yang di samping-samping kita, tapi bukan khusus mereka saja, dan malaikat-malaikat dan jin-jin yang tidak bisa kita lihat, ya. Jadi wa ayyan wiyahum bisalam minas shalah, ya, diniati ketika salam kita dalam hati kita niatin juga jin juga, ya, kita biar tertantum mendapatkan doa. Nah, yang selanjutnya adalah ada lagi, ya, al-ihsan ilal bahaim, berbuat baik kepada hewan-hewan. Bagaimana?
Tidak boleh kita membuat dia kelaparan. Tidak boleh membuat hewan tadi kehausan. Tidak boleh memukulnya tanpa ada sebab. Ya. Dan tidak boleh kita memaksakan hewan kita dibuat kerja hal-hal yang tidak dimampuin. Ya, memaksakan kerbau atau apa, kita kasih muatan yang sangat berat yang kira-kira membuat dia lebih berat, itu enggak boleh. Ya, namanya tidak al-ihsan, tidak berbuat baik, ya. Karena kisos berlaku meskipun dengan hewan, kisos pun berlaku, ya. Ada sebuah hadis, ya, bahwasan Nabi SAW melihat di neraka perempuan yang hitam tinggi. Ada perempuan, Nabi melihat di neraka ada perempuan hitam tinggi lagi. Dia disiksa di neraka bukan karena apa-apa, cuman gara-gara kucing. Gara-gara kucing. Tu'adzabu bisababi hirratin. Sebab kucing. Kok bisa, bagaimana? Dia ngelihat kucing tuh diikat kucing tersebut, ya. Diikat kakinya atau apanya, diikat. Kemudian enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Ya. Kelaparan. Ya. Walam tadaha ta'kulu min khashashil ard. Ya. Dan dia tidak melepaskannya biar dia cari makan sendiri. Beda kalau dilepaskan, dia bisa cari makan sendiri. Ini tidak, diikat, mau makan ke sana nggak bisa, nggak dikasih minum juga. Nah. Subhanallah. Ini kucing tersebut di mana? Di neraka. Kisos, mengkisos. Dulu di dunia dia nggak kasih makan, orangnya dia neraka dimakan sama kucing itu. Ya, di neraka orangnya disiksa, dimakan sama kucing. Loh, di neraka besok, ya. Hewan sama hewan aja besok kena kisos. Hewan satu ini jahat nih, menang-menang sendiri. Ya, besok di akhirat kisos. Saking sifat adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya laitani kuntu turaba. Makanya orang kafir ketika melihat, waduh, hari kiamat, keputusan Allah, neraka seperti itu, ya Allah, ya laitani kuntu turaba. Mending saya jadikan, andai saya menjadi debu saja, ya, menjadi debu saja. Dia berharap jadi debu karena dahsyatnya siksaan Allah. Ya. Mending kau dulu nggak usah ciptakan saya, Allah jadikan saya tanah saja, ya Allah. Biar nggak ada hisab, ya, biar nggak ada hisab. Subhanallah. La ilaha illallah. Ini ya. Sekarang al-ihsan ila sama'i wal ardi. Ya. Kebaikan, berbuat baik terhadap langit dan bumi. Bagaimana? Maka kita bitafakkur. Kita berangan-angan. Fi khalqihima, di dalam bentuknya langit dan bumi. Indahnya seperti ini yang menandakan akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana hal ini bisa tercipta? Bagaimana langit bisa seperti itu tanpa adanya tiang penyangga, bisa berdiri kokoh. Ya, seperti itu. Kita bertafakur, berpikir, ya, untuk mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga apa? Bitarkil ma'asi. Meninggalkan maksiat loh. Apa hubungannya? Karena mereka tuh saksi hidup kita di dunia ini. Langit bumi itu saksi hidup kita. Ketika kita mengertikan taat, senyum ini bumi sama langit, ya. Kalau melakukan maksiat, mereka besok akan jadi saksi. Alhamdulillah. Ya, saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sama-sama makhluk Allah. Ya. Subhanallah. Adapun wa amal ihsan ilan nabat wasjar. Sekarang ada juga kita berbuat baik kepada pohon, tanaman dan pohon. Loh, subhanallah, ini Islam. Bagaimana indahnya Islam seperti ini? Ya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'.
ya. Al-ihsan 'ala nabat wasyajar wal asjar. Ya. Fayakunu bagaimana? Bid'ahudihima bisaki. Kita merawatnya dengan disirami. Jangan dibiarkan kering, ya. Biarkan kering ya. Santri ini suruh ngawasin bunga aja kering, ya. Suruh ngawasin burung airnya habis. Ini santri depan-depan, ya. Ya. Jadi fa'ahsinu, ada ihsan, ya. Dapat pahala, semua itu dapat pahala. Karena ini perintah Allah secara langsung, ya. Ya. Memang sifatnya bukan murni sebuah apa namanya ibadah, bukan murni ibadah mahdoh, bukan. Ya. Wa hifdzihima minal mudlifat, jauhkan dari hal-hal yang bisa mengganggu. Subhanallah. Makanya terakhir hadisnya itu, kalau kita sudah tahu semua itu berhak diperlakukan dengan baik, ya. Semua sesuatu berhak kita rawat, ya. Di dalam halnya kita harus apa? Tadi kita perlakukan baik. Maka hadisnya faida qataltum fa ahsinul qitlah. Faida qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh maka perbaikanlah pembunuhannya. Baikkanlah pembunuhannya. Ihsankanlah kepada pembunuhan tersebut. Ya. Jangan disiksa, jangan ditusuk-tusuk sana sini. Tidak boleh Islam, ya. Nggak diajarkan seperti itu. Ya. Faida qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau engkau membunuh maka berbuatlah dikisos, langsung dibunuh. Andaikan ini pembunuhan kisos dibunuh. Kecuali ya. Terus bagaimana? Kenapa ada rajam dilemparin batu? Bagaimana itu nggak menyiksa? Itu udah syariat, ya. Itu sudah apa namanya? Sudah pengecualian. Karena kenapa? Karena ada nas, emang perintah Allah, ada hikmah tersendiri di situ. Ya, karena bahayanya orang kumpul bukan resmi atau berzina, ya, madaratnya itu sangat dahsyat. Iya. Makanya sampai Allah memerintahkan rojam di situ. Wa idza dzabhtum fa'ahsinu dzibhah. Kalau kalian menyembelih, maka baguskanlah adzibhata, sembelihannya. Bagaimana? Yaitu dengan subhanallah, memotong majran nafas, memotong hulkum. Ya, hulkumnya itu harus potong. Tempat bernapasnya hewan itu harus potong. Iya. Adapun wadajen, al-wadajen itu 2 urat yang di kanan kiri leher. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah terpotong, tapi bagusnya dipotong semua. Ya. Yang penting majrul apa? Majrul nafas. Ya. Qat'il hulkum. Yang kedua al-mari. Al-mari itu majrut ta'am wasyarab. Tempat bernafas, tempat makan minum, saluran makan minum, saluran nafas, saluran makan minum itu wajib terpotong ketika menyembelih. Kalau nggak terpotong, maka hewan tersebut jadinya bangkai. Ya, bangkai. Tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh dimakan. Karena ini syarat apa? Syarat penyembelihan. Subhanallah. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaklah menajamkan salah satu kalian syafratahu, mata pisaunya, mata pedangnya itu ditajamin dulu, ya. Wal yurih dabihatahu, dan hendaklah dia melegakan, ya, memberikan dia mengenakkan hewan yang disembelihnya biar enggak tersiksa. Wal yurih dabihata. Dabihata itu hewan yang disembelih. Jadi sekali ingat langsung meninggal. Kalau potong langsung meninggal. Iya. Bukan apa namanya? Disiksa dikit-dikit, tusuk sana, tusuk sini. Enggak boleh. Pasti ada apa namanya? Tadi kita sudah sampaikan ada kisos, ya. Ada kisos berlaku yang belum kiamah. Subhanallah.
Oke, ya alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah kita hadis yang ke-17 udah selesai ya, semoga bermanfaat ya. Cukup sekian pengajian malam ini ya. Ustaz mohon maaf yang sebanyak-banyaknya karena minggu kemarin sudah kita nggak belajar ya. Dan ini momen tahun baru, kita awali dengan dengan ibadah, maksud Ustaz seperti itu, dengan berngaji, dengan majelis ilmu ya. Ustaz paling demen dengan majelis ilmu ya. Oke. Sekian, ini orangnya juga kita lagi tadi di mana saja ya, kita sempat kita belajar. Oke. Selamat tahun 1 Muharram ya. Sekali lagi semoga kita tambah rajin ibadahnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tambah banyak taatnya dan lebih banyak bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Oke, dari Ustadz cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Alhamdulillah tadi yang terutama sekali latar belakang perawi hadis iaitu Sayyidina Syaddad bin Aus. Begitu juga 10 kategori makhluk yang perlu kita berlaku ihsan kepadanya, yang telah Ustaz jelaskanlah, kepada diri sendiri, kepada ahli keluarga dan sebagainya. Itu saja, insyaAllah kita sambung pengajian kita pada Selasa akan datang. Oke. Mohon Ustaz doakan sedikit Ustaz tahun baru. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala Muhammad. Allahumma ya muhawwil ahwalana ila ahsanil hal waj'alna ya Allah waj'alna wa lana auladana ya wahman ahlil ilmi wal rizqa wal ridha wal qana'ah wal Qur'an taj'alna wa ya syari wa ahli nar innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okay. Kalau kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua.